I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Setelah melihat apa yang kita maksud dengan teologi Kristen dan pentingnya menyadari bagaimana tradisi-tradisi teologis tertentu mempengaruhi proses membangun teologi, kita perlu beralih kepada topik ketiga kita, tradisi reform. Kita harus membahas topik ini karena seri pelajaran ini akan sangat dipengaruhi oleh perspektif-perspektif teologis yang sering dikenal sebagai teologi reform atau teologi reformasi. Sayangnya tidak banyak orang yang memahami cabang gereja ini pada masa kini. Jadi, agar interaksi Anda dengan pelajaran-pelajaran berikutnya memiliki makna, penting bagi Anda untuk memahami kontur dari tradisi teologis yang akan mendasari penjelasan saya dalam pelajaran-pelajaran ini. Ada beberapa hal di dalam pelajaran-pelajaran ini yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda, tetapi ada beberapa hal lain yang tidak. Namun saya harap Anda akan menerima pelajaran-pelajaran ini sebagai suatu kesempatan untuk melihat bagaimana teologi dibangun di dalam suatu cabang spesifik dari gereja, bahkan meskipun itu bukan gereja Anda sendiri. Pelajaran-pelajaran ini tidak disusun untuk membuat siapapun menyetujui teologi reform. Akan tetapi saya menyebutkan hal-hal ini semata-mata untuk mengklarifikasi orientasi yang akan mengarahkan sebagian besar dari apa yang disampaikan di dalam seri pelajaran ini. Untuk menelusuri kontur-kontur tradisi reform, kita akan memperhatikan tiga hal. Pertama, asal-usul dan perkembangan historis dari cabang gereja ini. Kedua, kecenderungan-kecenderungan teologi reform. Dan ketiga, beberapa kekhasan teologisnya. Mari kita lihat terlebih dulu asal-usul dan perkembangan tradisi reform. Istilah teologi reform berasal dari reformasi Protestan. Namun ada banyak gerakan teologis yang membentuk reformasi Protestan pada abad ke-16. Di antara kelompok yang lebih signifikan, terdapat kaum Lutheran di Jerman, kaum Zwinglian di Zurich, dan kaum Calvinis di Jenewa. Meskipun dalam pengertian yang luas kita boleh menyebut ketiganya sebagai gereja reformasional, istilah reform akhirnya diterapkan secara khusus bagi kelompok ketiga, yaitu kaum Protestan yang dipengaruhi secara mendalam oleh teologi John Calvin. Tentu saja, cabang gereja yang satu ini tidak hanya terbatas di Jenewa saja. Pada masa reformasi, gereja-gereja reform sangat injili dan menyebar ke seluruh Eropa Barat dan bahkan sampai keluar Eropa Barat. Calvin sendiri adalah orang Prancis, dan banyak dari para mahasiswanya yang membantu memimpin gerakan Huguenot di Prancis. Bahkan ketika para pemuda ini meninggalkan Jenewa untuk merintis gereja-gereja baru di Prancis, rata-rata harapan hidup mereka hanyalah 6 bulan. Namun teologi Jenewa sedemikian kuat, sehingga semakin banyak pemuda pergi ke Prancis untuk membangun gereja Kristus di sana. Gerakan reform terus bertumbuh di seluruh Eropa, di Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Hungaria, dan negara-negara lain. Gereja yang berdiri mencapai jumlah ribuan. Beberapa titik puncak dari teologi reform kontinental mula-mula harus disebutkan. The Belgic Confession pada tahun 1561 dan Katekismus Heidelberg pada tahun 1563, keduanya sangat penting dalam gereja reform. Keduanya merupakan sebagian dari presentasi yang paling awal dari sistem teologis yang diajarkan di Jenewa. Satu cabang yang kuat dari tradisi reform di dataran Eropa adalah gereja Dutch Reform
Gereja ini mungkin paling banyak dikenal karena Sinode Dort yang diadakan dari tahun 1618 sampai tahun 1619 untuk membahas kontroversi Arminian. Kanon Dort yang diterbitkan oleh Sinode itu terkenal karena memberikan garis besar sekaligus membela doktrin-doktrin reform yang kini kita sebut sebagai 5 pokok Calvinisme. Tradisi reform juga tumbuh secara signifikan di Kepulauan Britania. John Knox yang hidup dari tahun 1505 sampai 1572 belajar di Jenewa dan kembali untuk mendirikan gereja-gereja reform atau Presbyterian di Skotlandia. The Scots Confession pada tahun 1560 adalah dokumen terkenal dari masa tersebut. Reformasi juga berakar di Inggris, di mana kaum Puritan bersama sejumlah kelompok lainnya menyusun pengakuan iman Westminster pada tahun 1646, serta Katekismus Besar dan Katekismus Kecil Westminster dari tahun 1647 sampai 1648. Dokumen-dokumen ini, yang dikenal sebagai Westminster Standards, masih dipakai di banyak gereja reform masa kini. Banyak kelompok baptis yang berbeda di Kepulauan Britania juga menganggap diri mereka sebagai bagian dari tradisi reform dan mengungkapkan iman mereka di dalam dokumen-dokumen seperti London Baptist Confession yang pertama kali terbit tahun 1644. Tradisi reform juga menyebar ke banyak bagian dunia lainnya. Kaum Puritan Inggris dan kemudian kaum Presbyterian Skotlandia membawanya ke Amerika Utara secara efektif. Dan usaha-usaha misionaris juga membawanya ke banyak bagian dari Afrika, Indonesia, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Pada setiap langkah di dalam sejarahnya, terdapat banyak perkembangan yang menjadikan teologi reform memiliki karakteristiknya yang khas. Sebagaimana di dalam semua cabang gereja lainnya, telah ada beberapa kegagalan yang serius dan kemurtatan di dalam gereja-gereja reform. Kesulitan-kesulitan masih menyerang bagian tubuh Kristus ini. Namun pada masa kini, teologi reform yang hidup dan sangat alkitabiah ini diajarkan dan diikuti di hampir setiap bagian dunia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sejarawan reformasi David Steinmetz dalam bukunya Calvin in Context berikut. Selama lebih dari 400 tahun, Calvin telah mempengaruhi generasi demi generasi di Eropa dan di Amerika dalam cara mereka memandang agama, membangun institusi-institusi politik mereka, mengamati lukisan, puisi tertulis, dan musik, berteori tentang relasi ekonomi, atau bergumul untuk menyingkapkan hukum-hukum yang mengatur alam semesta secara fisik. Setelah kita memiliki sedikit pengetahuan tentang sejarah dari gereja cabang reform, kini kita perlu melihat kecenderungan-kecenderungan teologisnya. Berdasarkan diskusi kita sebelumnya tentang berbagai kecenderungan-kecenderungan dalam tradisi-tradisi Kristen, kini kita harus menanyakan, apa yang paling dihargai oleh para teolog reform? Ortodoksi, ortopraksis, atau ortopatos? Selama berabad-abad telah terbukti dengan sedikit perkecualian yang langka, bahwa tradisi reform terutama menekankan ortodoksi dengan penekanan sekunder pada ortopraksis. Kecuali beberapa penulis Puritan, ortopatos belum mendapatkan banyak perhatian. Tekanan ganda pada ortodoksi dan ortopraksis ini dapat dilihat di dalam jawaban untuk pertanyaan ketiga dari Katekismus Kecil Westminster. Katekismus yang masih diajarkan di banyak tempat di seluruh dunia. Sebagai respon atas pertanyaan, apakah yang terutama diajarkan oleh Alkitab? Katekismus itu menjawab, Alkitab terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai manusia tentang Allah dan tanggung jawab apakah yang dituntut Allah dari manusia. Perhatikan bahwa katekismus kecil ini merangkumkan ajaran kitab suci dalam kerangka ortodoksi dan ortopraksis. Pertama, apa yang harus kita percayai tentang Allah? Ini adalah doktrin yang benar atau ortodoksi. Dan kedua, tanggung jawab apa yang dituntut Allah dari manusia. Ini adalah pernyataan yang terutama mengarahkan perhatian kita kepada ortopraksis, yaitu melakukan hal yang benar. Dalam banyak hal, penekanan ganda katekismus ini pada doktrin dan tanggung jawab mencerminkan dan masih membentuk perhatian utama dari gereja cabang reform. Yang mencolok dari jawaban katekismus ini ialah sama sekali tidak disebutkan tentang relasi atau ikatan emosional yang terbentuk antara Allah dengan umat perjanjiannya. Jadi, apakah mengherankan bahwa orang Kristen dalam tradisi reform sering disebut the frozen chosen atau
orang pilihan yang kaku? Apabila doktrin dan tanggung jawab ditekankan sampai secara praktis meniadakan ortopathos, penekanan kita pada doktrin cenderung mengarah kepada intelektualisme, sementara penekanan kita kepada tanggung jawab cenderung mengarah kepada legalisme. Ortodoksi dan ortopraksis adalah kecenderungan alami teologi reform, dan keduanya sama-sama merupakan kekuatan sekaligus kelemahan bagi bagian tubuh Kristus ini. Dan tanpa menyebutnya sebagai hal yang baik atau buruk, hal-hal ini kemungkinan akan muncul berulang kali di dalam seri pelajaran ini, baik sebagai kekuatan maupun sebagai kelemahan. Karena tradisi reform menekankan doktrin di atas aspek-aspek lain dari teologi, tidak heran jika salah satu cara terbaik untuk lebih mengenal teologi reform adalah dengan mempelajari berbagai kekasan doktrinalnya yang menonjol. Pemahaman atas komitmen-komitmen ini akan menolong Anda mengevaluasi secara lebih menyeluruh beberapa cara pandang yang disajikan di dalam seri pelajaran ini. Kami akan menyebutkan 4 posisi doktrinal yang mencirikan cabang gereja ini. Pertama, beberapa sola dari reformasi. Kedua, kesatuan Alkitab. Ketiga, doktrin Allah. Dan keempat, pendekatan khas kepada relasi antara kekristenan dengan kebudayaan manusia. Mari kita pertama-tama melihat pandangan reform tentang beberapa sola dari reformasi. Bersama dengan kaum Protestan lainnya, para teolog reform telah mengukuhkan seperangkat doktrin yang umumnya disebut sebagai prinsip-prinsip sola. Doktrin-doktrin ini telah dirangkum secara tradisional menjadi beberapa pernyataan dalam bahasa Latin yang semuanya mengandung bentuk-bentuk dari kata sola yang berarti semata-mata atau hanya. Sola Scriptura yang berarti hanya oleh Alkitab. Solo Christo yang berarti hanya oleh Kristus. Sola Fide yang berarti hanya oleh iman. Sola Gratia yang berarti hanya oleh anugerah. Dan Soli Deo Gloria yang berarti kemuliaan hanya bagi Allah. Sola Scriptura adalah doktrin bahwa Alkitab adalah satu-satunya kaidah iman dan kehidupan yang infallible. Doktrin ini merupakan kontras dari kepercayaan Katolik Roma bahwa gereja itu sendiri memiliki tradisi yang infallible selain Alkitab yang dapat diungkapkan melalui konsili-konsili ekumenis ataupun melalui paus. Solo Christo mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya mediator di antara Allah dan manusia sebagai kontras terhadap mereka yang mengandalkan para orang suci atau Maria untuk menjadi perantara mereka. Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Hanya kepada Dia orang berdosa dapat berpaling untuk menerima pengampunan dari dosa dan karenanya luput dari murka Allah. Sola Fide atau hanya oleh iman adalah doktrin bahwa Allah membenarkan orang percaya hanya melalui sarana iman, dan bukan dengan sarana lain, seperti usaha manusia atau karya manusia. Sola Gratia, hanya oleh anugerah, memaparkan cara Allah mengaruniakan berkat-berkat keselamatannya bagi kita. Allah memberikan anugerah kepada umat pilihannya sejak kekekalan. Ia secara cuma-cuma membenarkan kita atas dasar jasa Kristus, dan dengan penuh rahmat memperhitungkan jasa itu kepada kita. Sola Gratia menekankan bahwa kita tidak memiliki jasa pribadi apa-apa yang berkontribusi bagi keselamatan kita. Seluruh proses keselamatan dari pemilihan kekal hingga pemulihan kekal semata-mata didasarkan pada anugerah Allah. Soli Deo Gloria berarti kemuliaan bagi Allah semata, adalah doktrin bahwa semua ciptaan dan tindakan dalam ciptaan semestinya dan pada akhirnya dirancang untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah saja. Para reformator memakai slogan ini sebab mereka menentang semua doktrin yang mengakui jasa manusia sampai taraf tertentu dan karenanya mengurangi kehormatan yang selayaknya hanya menjadi milik Allah. Meskipun kita telah menyebut doktrin sola scriptura yang berfokus pada otoritas Alkitab, penting juga untuk kita perhatikan bahwa tradisi reform berbeda dengan cabang-cabang gereja lainnya dalam perspektifnya mengenai kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Akhir-akhir ini, sudah lazim bagi banyak kaum Injili di Amerika Utara dan di bagian-bagian dunia lainnya
yang mendapatkan pengaruh signifikan dari para misionaris Amerika untuk mengikuti gerakan yang disebut sebagai dispensasionalisme. Tentu saja ada banyak bentuk dispensasionalisme di zaman kita, tetapi satu hal yang umum dalam kebanyakan bentuknya ialah pemisahan fundamental antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama umumnya dilihat sebagai Taurat, sementara Perjanjian Baru dipandang sebagai Injil. Perjanjian Lama dianggap menekankan perbuatan, tetapi Perjanjian Baru menekankan anugerah. Perjanjian Lama dianggap hanya membawa penghakiman, sedangkan Perjanjian Baru membawa keselamatan. Saya ingat ketika saya masih berusia 7 tahun, guru sekolah minggu kami berkata, "Anak-anak, kalian tentunya senang dapat hidup dalam zaman Perjanjian Baru. Allah dulu begitu kejam dan penuh kemarahan di dalam Perjanjian Lama, dan kini ia begitu baik dan penuh kasih. Pada zaman dulu, orang harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan, namun kini kita menerimanya karena anugerah." Sebagai kontrasnya, tradisi Reform memandang bahwa seluruh Alkitab menyajikan satu teologi yang menyatu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak saling bertentangan. Taurat hadir baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Injil ada di dalam kedua perjanjian. Pekerjaan-pekerjaan baik dituntut di dalam kedua perjanjian. Anugerah ilahi membawa keselamatan di dalam kedua perjanjian. Ada penghakiman baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan keselamatan juga datang di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tentu saja ada beberapa perbedaan di antara kedua perjanjian ini, tetapi hal-hal tersebut hanya berkaitan dengan perkembangannya. Maksudnya, perbedaan-perbedaan tersebut mewakili perkembangan iman Alkitabiah dari tahap-tahap yang lebih awal ke tahap-tahap berikutnya, tetapi tetap merupakan iman yang sama. Kita menyimpulkan sesuai dengan pengakuan iman Westminster bab ke-7 bagian 6, bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karenanya bukanlah dua perjanjian atau covenant anugerah yang berbeda dalam substansinya, tetapi satu perjanjian atau covenant yang sama di bawah dispensasi yang beragam. Yang pasti, penekanan pada kesatuan Alkitab ini telah mengakibatkan timbulnya beberapa kesalahan di dalam teologi Reform. Terkadang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak terlalu dibedakan. Namun, penekanan pada kesatuan Alkitab ini adalah salah satu kekuatan terbesar dari teologi Reform. Anda akan melihat bahwa di dalam seri pelajaran ini, Perjanjian Lama akan digunakan sama banyaknya, jika bukan lebih banyak, daripada Perjanjian Baru. Sementara kita menyelidiki cara untuk membangun teologi kita. Sasaran kita adalah membangun teologi yang selaras dengan keseluruhan Alkitab, bukan hanya dengan Perjanjian Baru. Pengaruh tradisi Reform dalam pelajaran-pelajaran ini akan tampak jelas dalam hal ini di hampir setiap bagiannya. Yang ketiga, selain menekankan soli Deo Gloria, bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah, teologi Reform juga memiliki penekanan khas pada doktrin Allah. Secara historis, teologi Reform telah memberikan perhatian yang seimbang baik kepada transendensi maupun imanensi Allah. Standar Reform seperti pengakuan iman Westminster dengan tegas berbicara tentang ketetapan-ketetapan transenden Allah yang kekal maupun tentang providensi imanen Allah. Keseimbangan historis di dalam teologi Reform ini mencerminkan fakta bahwa Alkitab menggambarkan Allah sebagai transenden sekaligus imanen. Di dalam beberapa nas Alkitab, ia digambarkan sebagai yang mulia, jauh, serta melampaui dan mengatasi segala sesuatu. Dan di dalam sejumlah nas lain, Alkitab berbicara tentang dia sebagai imanen, dekat, dan secara intim terlibat dengan sejarah, secara khusus hadir bersama umatnya. Walaupun begitu, bila dibandingkan dengan tradisi-tradisi Kristen lainnya, kecenderungan teologi Reform adalah menekankan transendensi Allah melebihi imanensinya. Tradisi-tradisi Kristen lainnya kerap menekankan atribut-atribut ilahi yang lebih mudah diasosiasikan dengan kedekatan Allah, seperti kebaikan, belas kasihan Allah, kasih-Nya, kelembutannya, kesabarannya, dan kehadirannya. Tentu saja, teologi Reform mengakui atribut-atribut ilahi ini. Tetapi teologi tersebut telah cenderung menekankan atribut-atribut lain yang lebih erat kaitannya dengan transendensi Allah, seperti kekekalannya, ketidakberubahannya, kedaulatannya, ketidakbergantungan, atau keberadaannya dari dirinya sendiri, atau aseity, atau
eksistensi dirinya, kemahakuasaannya, kemahahadirannya. Sebagai contoh, perhatikan definisi tentang Allah yang khas Reform menurut Katekismus Kecil Westminster untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah Allah itu? Katekismus itu menjawab seperti ini. Allah adalah roh, tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah di dalam keberadaan, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Jawaban ini benar. Jawaban ini adalah jawaban menurut Alkitab. Namun jawaban ini juga jelas-jelas menekankan kualitas-kualitas transendensi Allah, yaitu atribut-atribut yang membuat dia melebihi dan mengatasi segala sesuatu. Sangatlah penting untuk kita pahami bahwa sejak 1920-an telah terjadi kebangkitan teologi reform di banyak tempat di Amerika Utara dan Inggris Raya. Banyak denominasi, seminari, dan perguruan tinggi baru telah bermunculan di bawah panji teologi reform. Di dalam banyak situasi, para partisipan di dalam gerakan neo-Calvinistis ini telah menekankan transendensi Allah atau kedaulatan Allah dengan begitu kuat, sehingga mereka hampir menyangkali keseimbangan alkitabiah dan konfesional antara transendensi dengan imanensi Allah. Ketika hampir setiap kalimat yang dikatakan oleh seorang teolog itu dikaitkan dengan kedaulatan Allah, biasanya itu mencerminkan pandangan yang ekstrim. Apabila Anda mendengar para teolog berbicara, seolah-olah pilihan manusia dan sejarah dunia tidak sungguh-sungguh berarti, sangat mungkin ini adalah ajaran neo-Calvinisme yang telah melenceng dari ajaran Alkitab dan teologi reform historis. Namun, bila dibandingkan dengan yang lain, bahkan teologi reform historis menekankan transendensi Allah dengan cara-cara yang signifikan, khususnya di dalam soteriologi atau doktrin keselamatan. Teologi reform menekankan bahwa keselamatan dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan seluruhnya adalah hasil dari anugerah Allah yang berdaulat. Meski transendensi Allah bisa ditafsirkan secara ekstrim, pengertian yang benar tentang hal itu secara tepat menopang banyak elemen teologi Kristen. Dan karena itu, akan mengarahkan pelajaran-pelajaran ini ke arah tertentu. Satu lagi ciri khas terakhir dari gereja cabang Reform yang perlu disebutkan adalah pandangan tentang relasi antara kekristenan dengan kebudayaan. Sejak masa pelayanan Calvin di Jenewa, tradisi Reform telah mengambil pendekatan yang cukup konsisten terhadap soal-soal ini. Satu cara untuk menyimpulkan sudut pandang yang khas ini adalah melalui tipologi terkenal yang diciptakan oleh Richard Niebuhr dalam bukunya Christ and Culture. Di dalam buku ini, Niebuhr mengelompokkan berbagai pendekatan Kristen kepada kebudayaan ke dalam 5 kelompok besar. Kristus melawan kebudayaan atau Christ Against Culture adalah label Niebuhr bagi pandangan bahwa kebudayaan adalah jahat dan harus dihindari oleh orang Kristen. Gerakan-gerakan separatis seperti ordo monastik zaman pertengahan, kaum Amish modern, serta komunitas Menonit adalah bentuk-bentuk yang terkenal dari pandangan ini. Niebuhr menggunakan ungkapan Kristus dari kebudayaan atau Christ of Culture untuk memaparkan pandangan-pandangan yang terutama menerima kebudayaan dan berusaha menyesuaikan Kristus dengan apa yang mereka temukan di dalam dunia. Pendekatan ini dapat dilihat di dalam banyak gereja Protestan liberal era modern. Di antara kedua ekstrim, Kristus melawan kebudayaan dan Kristus dari kebudayaan, Niebuhr memaparkan 3 pandangan yang mengusahakan berbagai upaya untuk merekonsiliasikan Kristus dengan kebudayaan manusia. Kristus di atas kebudayaan adalah pandangan yang mengusahakan sintesis antara Kristus dan dunia. Kristus dan kebudayaan dalam paradoks memaparkan pandangan-pandangan yang melihat dualisme di antara Kristus dan dunia. Serta Kristus, sang pengubah kebudayaan, berkaitan dengan opini bahwa kekristenan harus mempengaruhi dan dalam cara-cara tertentu mempertobatkan kebudayaan kepada norma-norma alkitabiah. Dalam pandangan Niebuhr, posisi Reform cocok dengan kategori terakhir ini. Memang pada periode-periode yang berbeda, tradisi Reform telah berusaha menerapkan pandangan ini dengan berbagai cara. Sayangnya sebagian dari upaya-upaya ini berkaitan erat dengan kolonialisme Eropa. Namun ada juga contoh-contoh positif yang umum tentang model transformasi di masa lalu.
Biasanya kita menunjuk kepada kaum Puritan Inggris dan kaum Puritan Amerika, selain juga kepada usaha-usaha Abraham Kuyper di Belanda sebagai contoh yang lebih positif tentang usaha menjadikan Kristus sebagai pengubah kebudayaan dunia. Apapun yang terjadi, posisi reform yang umum tentang kebudayaan boleh dirangkumkan demikian. Jika Allah pertama kali menciptakan umat manusia dan menempatkan kita di dalam Taman Eden, Ia memberikan mandat kebudayaan kepada umat manusia. Kata-kata terkenal yang berasal dari Kejadian pasal 1 ayat 28 berikut. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adam dan Hawa dipanggil untuk melayani sebagai raja-raja bawahan Allah atas dunia, mengelola bumi dan sumber-sumber dayanya bagi kemuliaan Allah. Dari sudut pandang reform, mandat budaya ini tidak dihapuskan. Mandat ini dikukuhkan oleh bagian-bagian kitab suci lainnya. Bahkan, mandat Injil yang Kristus berikan kepada gerejanya dirancang untuk menebus umat Allah dari dosa, supaya mandat kebudayaan ini dapat dilaksanakan. Karena alasan ini, teologi reform menekankan bahwa setiap dimensi kehidupan harus ditundukkan ke bawah ketuhanan Kristus. Teologi reform menolak konsep bahwa beberapa aspek kehidupan bersifat religius dan sebagian lainnya sekuler. Dari sudut pandang ini, seluruh kehidupan itu religius, dikendalikan entah oleh agama yang benar atau yang palsu, seni, sains, hukum, politik, bisnis, keluarga, dan sekolah. Setiap aspek kebudayaan manusia harus dilaksanakan dengan cara-cara yang menghormati firman Allah dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ketika kita berinteraksi dengan pelajaran-pelajaran tentang membangun teologi kita, sebagian konsepnya mungkin terdengar akrab, sementara yang lainnya terdengar asing. Akan tetapi, entah teologi reform menjadi rumah Anda atau bukan, teologi reform mewakili cabang gereja yang menawarkan banyak hal kepada semua orang yang berinteraksi dengannya. Di dalam pelajaran ini, kita telah menyampaikan beberapa cara pandang penting yang akan membimbing penelusuran kita tentang teologi Kristen. Pertama, kita mendefinisikan teologi Kristen sebagai sesuatu yang sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita juga melihat kebutuhan untuk menyadari fakta bahwa di dalam teologi Kristen terdapat beragam tradisi yang membentuk dan memberi ciri khas kepada beragam cabang gereja. Dan akhirnya, kita menunjukkan bahwa seri pelajaran ini akan dipandu oleh orientasi-orientasi dari tradisi reform. Dengan mengingat perspektif dasar ini, kita akan mampu menghindari banyak jebakan yang sering dijumpai oleh para mahasiswa teologi. Dengan mengingat kontur-kontur studi kita ini, kita akan ditolong untuk bergerak maju ke arah sasaran kita, yaitu membangun teologi Anda.